warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dia Novita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandung. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan, Kota Bandung. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, peran seorang pendidik adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan peserta didik agar mereka dapat mengembangkan kekuatan yang ada pada diri mereka, yaitu berupa potensi, minat, dan bakatnya agar dapat berkembang secara maksimal. Saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Saya menanamkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain, bernyanyi, dan juga melakukan ice breaking agar pembelajaran tidak membosankan. Selain itu, saya juga merancang pembelajaran yang menuntun peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Peserta didik saya ajak untuk melakukan eksperimen atau percobaan. Ini saya gunakan agar mereka dapat berpikir kritis. Peserta didik juga saya ajak untuk membuat karya agar dapat melatih kemampuan berpikir kreatifnya. Peserta didik juga saya ajak untuk berdiskusi agar mereka saling berkolaborasi dan bekerja sama. Dan peserta didik juga saya ajak untuk melakukan presentasi agar mereka dapat percaya diri dan dapat melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Pembelajaran juga saya rancang dan saya sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar untuk memenuhi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam. Dalam memenuhi kodrat zaman, saya juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariasi. Tidak hanya dari buku sumber saja, tetapi mereka juga bisa menonton video, atau mereka juga dapat mencari sendiri dari gawai yang mereka miliki. Dalam melaksanakan asesmen menggunakan teknologi, kita bisa membuatnya dengan misalkan menggunakan Kahoot dan menggunakan Quizizz. Ketika pelaksanaannya, anak-anak sangat senang karena mereka tidak berpikir itu sebuah asesmen. Mereka berpikir itu adalah sebuah game yang harus mereka selesaikan, sehingga mereka lebih nyaman dalam melakukan asesmen dengan menggunakan teknologi. Hal ini saya lakukan agar untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar dan juga untuk mengembangkan potensi bakat yang mereka miliki. Saya juga melakukan pendidikan karakter kepada peserta didik saya dengan melakukan beberapa pembiasaan. Pembiasaan yang saya lakukan biasanya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca Asmaul Husna, membaca surat pendek, dan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat duha, upacara bendera, juga menyanyikan lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah. Dan ketika mereka di rumah, saya juga menanamkan life skill yang harus mereka lakukan di rumah, yaitu membantu orang tua di rumah, seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, atau bahkan mereka membereskan tempat tidurnya sendiri agar mereka bisa mandiri sebagai bekal untuk mereka di kehidupan yang akan mereka jalani kelak.
Dengan pembiasaan ini, diharapkan peserta didik memiliki karakter yang baik, seperti misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada tanah air, cinta budaya, dan mereka dapat memiliki nilai-nilai positif lainnya, seperti yang diharapkan oleh negara kita, yaitu memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam melestarikan kebudayaan, sesuai dengan kodrat alamnya, saya yang berada di Tatar Sunda, saya mengenalkan kepada peserta didik saya adalah permainan tradisional atau biasa disebut dengan kaulinan. Kaulinan yang saya perkenalkan diantaranya adalah seperti orai-oraian, bubuyungan, beklen, bebentengan, boy-boyan, dan lain-lain. Dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Sunda, ternyata di dalam kaulinan itu banyak pelajaran nilai Pancasila dan pendidikan karakter yang dapat kita ambil. Dalam kaulinan dibutuhkan kolaborasi antar pemain, sehingga dapat memupuk sikap kerjasama dan gotong royong di antara pemain. Juga dapat memupuk sikap silih asih, silih asah, dan silih asuh, yang tentunya sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Semoga peserta didik kita dapat mengembangkan segala kekuatan yang ada pada dirinya, yaitu berupa minat, bakat, dan potensinya dengan baik, dengan maksimal. Setiap kegiatan tentunya tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, saya selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan guru agar kegiatan yang saya lakukan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Rifa, guru dari SDN 268 Panjaitan, Kota Bandung. Saya adalah rekan dari Ibu Diah Novita SPD, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Sebagai seorang guru, tentunya kita semua harus memahami dan mampu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru memiliki tugas untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selain itu, tugas guru adalah mengembangkan seluruh minat, seluruh bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Hal itu sudah saya lihat dari Ibu Diah Novita. Kemudian sudah mampu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Saya lihat pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kemudian sudah mampu mengembangkan minat dan bakat peserta didik, kemudian juga sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kodrat alam karena menyesuaikan dengan kondisi budaya dan keadaan lingkungan. Misalnya menerapkan permainan tradisional, kemudian juga menerapkan hal-hal yang mengembangkan kebudayaan dan kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian pembelajaran pun saya lihat sudah sesuai dengan kodrat zaman, di mana pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi informasi komputer. Beberapa aplikasi sudah digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Diah saya rasa sudah sangat keren, sudah luar biasa. Maju terus, Bu Diah terus bergerak untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SDN 268 Panjaitan, umumnya di pendidikan di Indonesia. Semangat, tetap menjadi guru yang inspiratif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya belajar sama Ibu anak-anak? Senangnya gimana? Happy. Iya, apa yang bikin happy-nya? Teman, bermain. Apa? Tidak bosan belajar. Tidak bosan, apalagi? Oh, baik. Oh, iya. Sangat senang karena pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan sangat ceria ketika diajari bersama Bu Diah. Dalam belajar di kelas juga, Bu Diah sangat ceria dan mengatakan banyak hal. Pelajaran yang diajari oleh Bu Diah sangat tidak membosankan, tapi sangat menyenangkan dan lebih seru. Nah, perasaan Alia belajar sama Ibu selama ini? Sangat senang sekali. Bu Diah mengajarkan banyak hal yang sangat menyenangkan. Bu Diah juga mengajarkan tentang bahwa kita harus sopan kepada siapapun. Dan juga diajar untuk saling berbagi, menyayangi, dan cinta lingkungan. Nah, perasaan kalian belajar dengan Ibu? Sangat